Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai jenis pasar berdasarkan strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis pasar. Ada pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan masih banyak pasar lainnya, misalnya pasar monopsoni, oligopsoni, dan sebagainya. Tapi di pembahasan kali ini kita hanya akan membahas mengenai tiga jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Apa saja ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Nah, salah satu pemikiran Adam Smith, tokoh ekonomi klasik, yaitu mengenai sistem ekonomi pasar atau kapitalis, sehingga muncullah istilah pasar persaingan sempurna. Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Will of Nation, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Adam Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas, justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan menstimulus pasar menuju keseimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah, karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah muncul revolusi industri. Pada pasar persaingan sempurna ini, harga keseimbangan pasar tercipta melalui mekanisme pasar atau interaksi dari permintaan pasar dan penawaran pasar secara keseluruhan. Nah, berikut ini beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak produsen dan konsumen di dalam pasar. Kemudian barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen. Baik penjual maupun pembeli secara individu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Produsen hanya bertindak sebagai price taker. Artinya, karena di dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak produsen yang memproduksi barang atau jasa, sehingga produsen baru yang mau masuk ke dalam pasar harus menyesuaikan harga jualnya dengan harga secara umum yang berlaku di pasar. Nah, dari beberapa ciri tersebut, sulit untuk kita temukan contoh pasar persaingan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena dalam teori Adam Smith mengenai pasar, itu meniadakan peran pemerintah dalam perekonomian. Sementara saat ini, kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga turut menjadi pelaku ekonomi di dalam pasar. Salah satu perannya yaitu untuk melakukan operasi pasar atau mengendalikan harga pasar. Contohnya, ketika terjadi kenaikan harga minyak pada tahun 2022 yang lalu, menyebabkan pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menstabilkan harga minyak. Salah satu bentuk intervensinya adalah melalui pemberian subsidi kepada produsen minyak. Pemberian subsidi ini bertujuan agar harga minyak bisa turun dan terjangkau oleh masyarakat. Contoh intervensi lainnya dari pemerintah dalam perekonomian itu dapat berupa aturan, seperti penetapan HET atau harga eceran tertinggi pada suatu barang. Tujuannya adalah agar produsen tidak semena-mena menetapkan harga jual yang tinggi kepada masyarakat, sehingga dengan penetapan HET tersebut terhadap suatu barang, harga pasar bisa terkendali dan konsumen dapat menjangkau harga barang tersebut. Selain alasan tersebut, pasar persaingan sempurna sebagaimana yang diasumsikan oleh Adam Smith ini sulit kita temukan. Jenis pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu sifatnya homogen. Sementara saat ini, untuk satu jenis barang saja itu bisa memiliki perbedaan, misalnya dari segi kualitas atau yang lain. Seperti beras, dengan berbagai jenis dan kualitasnya. Memang ada banyak produsen beras, akan tetapi jenis dan kualitasnya juga bermacam-macam. Sehingga itulah alasannya pasar persaingan sempurna sulit untuk kita temukan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Seperti dari asal katanya, pasar monopoli berasal dari kata mono dan poli. Mono berarti satu, poli berarti produsen atau penjual. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar monopoli itu pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang ada di dalam pasar. Nah, karena hanya satu produsen di dalam pasar, maka produsen dapat mengendalikan harga pasar atau dikenal sebagai price maker. Dalam pasar monopoli, konsumen sulit untuk menemukan barang substitusi atau barang pengganti. Mengapa demikian? Karena di dalam pasar hanya terdapat satu produsen yang menyediakan barang atau jasa.
Nah, ciri selanjutnya dari pasar monopoli yaitu ada hambatan untuk masuk pasar, baik itu karena alasan hukum, alasan efisiensi ekonomi, ataupun ketersediaan input. Nah, di Indonesia, pasar monopoli ini diatur dalam undang-undang. Salah satunya pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan inilah salah satu contoh ada hambatan untuk masuk pasar dalam pasar monopoli karena adanya alasan hukum atau diatur oleh pemerintah. Nah, salah satu contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia yaitu industri atau pasar BBM. Nah, di Indonesia penyedia BBM hanya ada satu yaitu Pertamina. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar apa contoh lain dari pasar monopoli yang ada di Indonesia selain Pertamina. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis pasar persaingan sempurna yang kedua yaitu pasar oligopoli. Nah, kalau monopoli itu pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual dalam pasar. Nah, kalau pasar oligopoli ini terdapat beberapa produsen yang mendominasi pasar. Nah, sehingga karena ada beberapa produsen yang mendominasi pasar, maka produsen bertindak sebagai price maker atau pengendali harga. Karena persaingan yang dilakukan oleh beberapa produsen atau perusahaan, maka mau tidak mau produsen lainnya harus mengatur harga yang bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Jika tidak menyesuaikan, perusahaan baru itu kemungkinan akan kesulitan mendapatkan konsumen. Nah, di pasar oligopoli, pesaing baru cenderung akan sulit untuk masuk ke dalam persaingan karena mereka harus langsung menyesuaikan harga dengan para produsen yang sudah ada. Kondisi tersebut membuat pesaing baru serba salah. Misalnya ketika menyamakan harga dengan pemain lama, konsumen cenderung tetap memilih produk milik pemain lama karena sudah terbukti. Sedangkan ketika harga dibuat lebih murah, perusahaan cenderung tidak bisa bertahan lama karena bangkrut. Nah, sehingga di pasar oligopoli terdapat hambatan untuk masuk pasar. Mengapa demikian? Karena beberapa produsen yang ada di dalam pasar telah menguasai pangsa pasar, sehingga sulit untuk produsen baru untuk masuk ke dalam pasar. Nah, karena persaingan yang sangat ketat di pasar oligopoli tentunya butuh strategi dalam memasarkan produk secara cerdik. Sebab jika tidak melakukan strategi pemasaran yang benar, cenderung akan sulit bersaing dengan kompetitor lainnya. Pasalnya di sini kesadaran produk dari konsumen akan sangat menentukan dalam kelanjutan suatu usaha. Dengan adanya persaingan yang ketat antar produsen di pasar oligopoli, inovasi untuk produk harus selalu dibuat agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Nah, selain itu, strategi pemasaran juga harus dipikirkan matang-matang agar konsumen tahu produk apa saja yang dibuat oleh si produsen agar pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, salah satu contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia yaitu industri sepeda motor, di mana industri sepeda motor ini dikuasai atau didominasi oleh 3 produsen besar yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Nah, selanjutnya kita akan membahas pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu merupakan sebuah bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Nah, kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Nah, karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Nah, pasar monopolistik ini banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti pada produk sampo, tas sabun, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti pada kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Nah, sehingga konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya masing-masing. Begitupun pada industri pakaian, terdapat banyak produsen yang memproduksi pakaian. Tapi setiap produksi pakaian tersebut memiliki
perbedaan tersendiri. Nah, karena itulah konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya masing-masing. Nah, sehingga dari berbagai ciri tersebut, dapat kita katakan bahwa pasar monopolistik ini merupakan jenis pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri dari pasar monopolistik yang hampir sama dengan pasar persaingan sempurna adalah banyaknya produsen yang ada di dalam pasar. Akan tetapi, di pasar monopolistik, barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen berdiferensiasi, sedangkan pada pasar persaingan sempurna sifatnya homogen. Sedangkan ciri pasar monopolistik yang sama dengan pasar monopoli adalah produsen bertindak sebagai price maker. Walaupun produsen bertindak sebagai price maker di pasar monopolistik, produsen juga tidak seenaknya mengatur harga karena konsumen punya pilihan produk pada produsen lain, atau dengan kata lain terdapat barang substitusi. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih and see you the next video.